Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu wirausaha muda bersama dengan Mbak Sarah Entrepreneur. Mbak Sarah sendiri berarti menjadi entrepreneur ini dari 2016 ya, dari awal membuka toko kue ini ya sampai dengan sekarang gitu. Iya, tapi kalau untuk awal mulai sebenarnya ini bukan usaha pertama. Usaha pertama? Iya, ada usaha-usaha sebelumnya tapi ya mungkin tidak rezekinya di sana gitu. Rezekinya ya di kue. Waktu itu pernah buat usaha apa aja emangnya Mbak? Sebelum akhirnya memutuskan untuk buat usaha kue ya? Ya, kalau wirausaha itu sebenarnya dari kecil ya, karena kan kebetulan orang tua juga berdagang di pasar, jadi Sarah udah terbiasa gitu kan membantu orang tua di pasar. Waktu Sarah kerja itu pernah karena jiwa entrepreneurnya itu ada, jadi tetap berdagang gitu walaupun udah kerja. Jadi Sarah dagang baju, kemudian jualan es blend itu kan waktu lagi musiman ya. Kemudian pernah juga buka salon. Pernah juga buka salon ya? Iya, salon-salonan mungkin ya. Jadi tapi karena bukan jiwanya ke situ, jadi ya gagal gitu. Oke, waktu itu tapi masih bekerja di tempat sebelumnya? Iya. Apa masih sekolah waktu itu? Sudah bekerja. Sudah bekerja. Oh, berarti pernah coba beberapa usaha juga waktu itu ya? Iya, betul. Itu gagalnya karena apa waktu itu? Karena memang target marketingnya kurang atau pasarannya kah? Mengikuti musiman gitu? Ya, banyak sekali faktornya ya. Tapi salah satunya Sarah belum menguasai bagaimana sih cara berbisnis yang baik gitu. Dan Sarah sebelumnya itu belum bisa menguasai, tapi Sarah udah berani meminjam gitu ya. Dan jadi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kita udah berani minjam dengan jumlah yang lumayan, tapi kita belum tahu nih apakah usaha ini berhasil atau enggak gitu kan. Kita juga belum menguasai, belum banyak belajar, belum banyak ilmu. Jadi jangan coba-coba lah gitu kan. Kalau kita belum banyak ilmu untuk mencoba meminjam gitu kan. Jadi takutnya kita tidak bisa mengembalikan modal tersebut. Resikonya gitu. besar. Resikonya besar. Jadi yang pertama, modal utama adalah meningkatkan kapasitas diri kita dulu. Gitu. Itu yang pertama ya. Mungkin ada juga nggak Mbak tips-tipsnya, mungkin apalagi kan untuk teman-teman yang memang masih berwirausaha dan juga masih seusia jagung mungkin ya, masih awal-awal banget, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan sehingga nantinya bisnis kita ini bisa berkembang gitu kan, bukan karena kan kita mau balik modal tadi ya Mbak. Betul sekali. Kalau berbicara mengenai apa yang harus diperhatikan, sebenarnya yang paling utama adalah mental. Ya, kita dalam membuka usaha tuh, kalau membuka mudah, ya, tapi mempertahankannya itu yang butuh skill. Ya, yang utama adalah mental diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi hambatan, dan juga meningkatkan kapasitas diri, itu kembali ke mental kita. Kita mau belajar tidak? Mau lebih maju lagi tidak? Jika ingin lebih maju dan ingin lebih berkembang, berarti kita harus meningkatkan skill kita, baik dari skill teknis maupun skill dalam memanajemen karyawan atau bisnis kita. Iya, jadi bukan cuma skill dari usaha yang akan kita jalankan ya, tapi manajemen dari karyawan juga. Soalnya kalau dari pengalaman Mbak nih, ini kan manajemen karyawan ini kan dari awal mungkin dia masih sedikit banget ya karyawannya, hingga sekarang sudah mulai banyak. Berapa Mbak jumlahnya sekarang Mbak? Alhamdulillah sekarang sudah 76. 76 ya kan, di 2 cabang gitu ya. Iya. Pasti kan sifat orang itu kan berbeda-beda ya. Gimana caranya tuinnya nih dengan karyawan yang sebanyak itu gitu. Ya, betul sekali. Jadi kalau sekarang tantangan terbesar itu dalam menghadapi karyawan. Ya. Karena sekarang kan lebih mengontrol. Jadi karyawan mengerjakan tapi tetap kita kontrol, dan ada divisi masing-masing sebagai kepala ya, untuk membantu memonitoring pekerjaan masing-masing. Jadi ya dengan adanya job desk, SOP gitu ya, adanya peraturan, kemudian dibantu adanya HRD, itu ya membantu pekerjaan kita dalam memanage karyawan. Oke, berarti sebenarnya untuk berwirausaha tuh, kalau apalagi kan untuk membuka yang besar ya, peluang yang besar itu berarti ada divisi-divisinya juga ya, membantu ya, sangat membantu gitu. Dibagi-bagi gitu ya. Jadi nggak ada double job gitu ya. Betul, teman-temannya betul fokus sekali sama pekerjaan mereka gitu kan. Memangnya ada divisi apa aja Mbak kalau di toko kue Mbak sendiri? Ya.
karena banyak produknya, jadi ada roti, cake, dessert, cookies, kemudian ada donat, ya. Setelah itu ada cake aja ada banyak gitu ya. Jadi itu kita bagi-bagi gitu. Ya, setiap kelompok itu megang apa gitu kan. Satu kelompok misalnya 5 orang itu megang khusus cookies kayak gitu. Jadi kita peta-petakan sendiri gitu. Dan itu kan kita juga butuh namanya ilmu gitu. Jadi kembali lagi kita memang harus tetap belajar kapanpun. Berarti orang yang misalnya mau megang dari donat misalnya, berarti harus belajar dulu dong ya, dan juga menguasai tentang donat gitu. Di training dulu. Itu trainingnya berapa lama Mbak? 3 bulan. 3 bulan ya, 3 sampai bulan. benar-benar bisa berarti. Betul. Itu semua resepnya itu dari Mbak sendiri terinspirasinya, atau juga ada resep dari orang lain juga di internet dan sebagainya gitu? Sebagian dari Sarah sendiri, sebagian ya dari orang lain ataupun dari internet. Dan semua produknya itu berarti dari Mbak sendiri ya terinspirasinya ya? Iya, betul. Jadi keputusannya mau bikin apa nih itu memang dari Sarah sendiri. Sampai sekarang masih Mbak upgrade menu baru mungkin, atau juga masih ya terinspirasi dari menu-menu dari luar negeri, misalnya kan cookies-cookiesnya, kue-kuean gitu? Betul. Kita biasanya setiap bulan ada menu baru untuk di launching, kemudian menu yang kurang laris lagi itu di stop, dan kita ganti dengan menu yang baru. Oh gitu. Tapi kalau yang paling laris itu menu apa sih Pak? Kalau untuk masyarakat Bengkulu sendiri peminatnya lebih ke arah mana ya? Bolu kah, cookies kah, atau apa? Kalau cookies mungkin lebih untuk acara hari raya besar ya, seperti Lebaran gitu ya. Kalau untuk best sellernya di Sarah Bakery itu bolu lapis durian. Iya, itu saya bawa. Emang spesialis durian. Ya, bolu lapis durian itu karena kita spesialis olahan durian gitu ya. Jadi yang paling best sellernya di sini adalah bolu lapis durian. Ini kenapa Mbak spesialisnya lebih ke arah durian dan juga banyak olahan durian ya, ketimbang mungkin entah itu strawberry mungkin dan sebagainya? Karena Mbak sendiri suka durian? Betul. Saya suka banget sama durian. Kemudian juga melihat di Bengkulu ini sebenarnya potensi durian banyak banget ya. Petani-petani durian itu kenapa tidak kita manfaatkan ya menjadi ciri khas di Bengkulu dengan berbentuk kue gitu, karena durian itu memang sangat enak gitu. Ya. Tapi yang tidak suka durian juga ada produk-produk lain seperti coklat dan rasa-rasa buah yang lain. Berarti nggak semua dari produk dicampurkan durian ya, ada juga yang tidak olahan durian gitu kan. Mungkin banyak juga peminat dari masyarakat yang suka durian ada di menunya. Kalau yang enggak ada juga menunya gitu ya. Tapi kalau Mbak sendiri nih, mungkin cerita suka dukanya nih ya selama berbisnis atau berwirausaha toko kue ini apa sih Mbak? Suka dukanya ya. Kalau untuk melihat dukanya itu sebenarnya jadikan motivasi ya. Kita jangan terfokus dengan duka yang ada, karena kalau kita fokus dengan duka kita nggak akan bisa untuk bergerak maju. Jadi saya lebih suka berpikir untuk sukanya saja. Ya, sukanya tadi kembali seperti yang kita obrolin tadi, ketemu dengan banyak orang gitu kan, belajar hal-hal baru, kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita lagi kayak gitu. Kemudian ya bisa Sarah alhamdulillah dengan wirausaha di bidang kue ini bisa mendapatkan penghargaan kayak gitu kan, dan alhamdulillah jadi sangat luar biasa sekali nikmatnya. Pernah dapat penghargaan apa aja Mbak kalau gitu? Penghargaannya ya, alhamdulillah kemarin kalau nggak salah ya bulan kapan ya saya juga lupa itu, juara 1 tahun kemarin Wirausaha Muda Syariah Bengkulu. Kemudian beberapa bulan kemarin mendapatkan penghargaan sebagai wirausaha syariah juga. Juara pertama ya wirausaha syariah. Se-Sumatera gitu. Se-Sumatera. Keren banget itu. Itu waktu awal ikut lomba itu karena apa tuh? Penghargaan gitu ya, ditunjuk gitu ya, ditunjuk untuk lomba gitu, dan alhamdulillah menang. Mbak, kalau Mbak lihat sekarang kan itu kan toko kue udah mulai banyak ya. Sebenarnya kalau dari Syara sendiri gimana sih untuk mempertahankan eksistensinya hingga sekarang, karena kan toko kue itu kan berbeda-beda dan juga cita rasanya berbeda-beda. Gimana tuh Mbak Sarah? Ya, dari segi pelayanan, kemudian produknya itu kita tingkatkan. Setelah itu ya terus belajar dari kesalahan, kita harus open gitu ya dengan saran dan kritik, diterima dengan baik, cepat cari penyebabnya apa, kemudian memberikan solusi. Jadi seperti itu, tetap yang memberikan terbaik. Karena pelanggan itu yang nomor 1. Betul. Ya. Pelanggan dan juga karyawan. Itu aset juga. Bener. Ya. Jadi pelanggan dan karyawan itu adalah aset yang harus kita jaga.
Gitu. Oke, Mbak Sarah, kita jadi dulu ya Mbak. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu wirausaha muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.